Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mengendalikan nafsu cinta dunia bagi akhwat, bagi seorang wanita? Kalau bicara cinta dunia ini penyakit. Tapi sesuatu yang sudah ditanamkan di diri kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta sama harta tuh cinta mati. Apa yang harus kita lakukan untuk mengontrol cinta ini? Hendaklah kita mengetahui hakikat dunia. Kalau kita tahu jamaah ada sebuah barang. Yang sebuah barang kita kasih ini tas. Ini tas banyak di depan ini. Ada yang mahal, ada yang aspal, ada yang palsu, ada yang KW, KW-nya macem-macem gitu kan. Taib. Ketika orang tahu dengan barang yang bagus, dia akan jaga barang dia. Tapi ketika barangnya jelek, aduh Zat, ana cuma beli 50.000 Zat. Maka dia akan meremehkan. Bagaimana dunia ini? Apakah dunia ini pantas untuk diperjuangkan? Pernah Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, Dhahak namanya. Ya Dhahak, ma ta'amuka? Dhahak, apa makananmu? Dulu nggak ada tempe, nggak ada tahu. Maka Dhahak mengatakan, al-lahmu wal-laban. Makananku daging dan susu. Itu makanannya. Nggak banyak makan tepung mungkin. Dia nyebutkan itu. Lalu beliau bertanya, alaihi salatu wassalam, "Tsumma yasiru ila madza?" Kemudian itu makanan jadi apa? Daging yang dibakar ya. Kemudian susu. Setelah dimakan jadi apa? Dhahak malu mau menjawab. Dia menjawab mengatakan, ilama qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah menjadikan makanan manusia itu permisalan untuk dunia. Dalam riwayat lain disebutkan, kita lihat. Makanan walaupun dikasih hiasan ya. Orang makan kadangkala dibentuk ika, dibentuk apa, dikasih bumbu ini, bumbu itu. Minumannya begitu enaknya. Jadi apa semuanya? Jadi kotoran. Maka ibu-ibu ketika makan enak, ingat. Jadi kotoran. Itu dunia. Walaupun dihiasi seperti apa, semua akan berakhir dengan kehancuran. Nggak ada sama. Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mayyit dan mereka juga mayyit. Kita ini adalah mayit yang sedang berjalan di muka bumi ini. Maka agar kecintaan kita kepada dunia itu berkurang, ketahuilah hakikat dunia ini. Apa sih yang diperebutkan nama orang? Wallahi jamaah, mungkin kita nggak memahami. Kenapa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya? Ana akan kasih contoh supaya kita paham. Hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan keutamaan akhirat. Kalau ada seorang wanita, dia membawa 5 kilo emas dengan permata 1 kilo. Dia berduaan nih. Yang satu kawannya hanya membawa air. Enggak macam-macam. Mereka berdua berangkat ke padang pasir. Kira-kira yang bermanfaat emas apa air?
Yang punya emas ngatakan, "Dek, airnya saya beli 5 kilo emas." "Makasih, jazakallah khair." Makan tuh emas. Nggak ada gunanya. Makanya dikatakan pada hari akhir itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak berguna, harta nggak ada gunanya. Anak-anak laki-laki yang diharapkan membantu orang tuanya nggak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit. Selamat dari kesyirikan. Selamat dari ketergantungan kepada selain Allah. Selamat dari doa kepada selain Allah. Selamat dari semua penyakit hati. Hasad, iri, dengki. Kemudian ziarah kubur. Ibu-ibu tidak dianjurkan sering-sering ziarah kubur. Sebagian ulama bahkan ada yang mengharamkan wanita ziarah kubur. Nah, tapi pendapat yang lebih kuat, ziarah kubur boleh buat wanita untuk mengingat mati. Lihat rumah yang ditempatin peninggalan bapak. Bapak nggak bawa apa-apa. Ibu meninggal dunia. Ini ziarah kubur, bukan mengantarkan jenazah ke kuburan, bukan. Ibu-ibu dilarang untuk mengikuti jenazah ke kuburan, tapi selesai orang-orang menguburkan, mau ziarah kubur silahkan.